dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Mahasiswi Universitas Pendidikan Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah kegiatan public speaking yang berkaitan dengan penanganan TBC selama masa pandemi COVID-19. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium, sejenis bakteri masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Penularan bakteri TBC terjadi melalui adanya percikan teknik pada saat seorang penderita TBC batuk, bersin, berbicara, berteriak, atau bernyanyi. Sekitar 1 juta orang di Indonesia terinfeksi TBC setiap tahun, sehingga kasus TBC merupakan penyebab angka kematian keempat terbanyak di Indonesia. Ketika dunia bersatu untuk mengatasi pandemi COVID-19, saat penting untuk memastikan bahwa penyediaan layanan dan sistem operasional untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang lain tetap berjalan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Menurut Global TB Report yang dirilis oleh World Health Organization pada tanggal 4 Oktober 2020 dikatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebesar 854.000 atau 8,5% dari jumlah dunia. Dari 854.000 pasien TB di Indonesia, masih ada 47% yang belum terlapor dan mengakses pengobatan. Hanya 543.874 insiden yang terlapor ke Kemenkes 2019. Diperkirakan akan ada penambahan 6,3 juta kasus TBC baru dan 1,4 juta kematian pasien TBC di dunia sepanjang tahun 2020 sampai 2025. Ditambah lagi dengan adanya kasus TBC yang tidak terlaporkan. Ada beberapa faktor menyebabkan kasus TBC meningkat pada masa pandemi, yaitu 1. Kesibukan tenaga medis di fasilitas kesehatan dalam melayani pasien COVID-19 yang mengakibatkan kelalaian pada sistem pelayanan penyakit TBC termasuk pengobatan dan diagnosis. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan ruangan perawatan untuk pasien TBC karena penyedia layanan kesehatan terpaksa menggunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk penderita TBC menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19. 3. Adanya pembatasan transportasi yang menyebabkan pasien dan keluarga mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan untuk penyakit TBC. Pembatasan ini juga berdampak pada logistik obat dan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, dukungan sosial yang diberikan kepada pasien menjadi sangat terbatas karena semua pihak diharuskan untuk menjaga jarak dan menghindari kontak secara langsung. Untuk menjaga agar pelayanan TBC tetap berlangsung masa pandemi COVID-19, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran tentang protokol pelayanan TBC di masa pandemi COVID-19. Terdapat poin-poin penting tentang tata cara atau teknis pelayanan TBC di masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 kepada kedua TBC dan pasien TBC, maka mekanisme dirujukan spesimen untuk diagnosis TBC dengan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM harus dilakukan dengan pengiriman sediaan DH kecuali pasien dalam keadaan kegawat dan daruratan yang memerlukan rujukan ke RS. 2. Pelayanan terhadap pasien TBC harus dijalankan dengan memperhatikan situasi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pada beberapa situasi di mana RS rujukan dialih fungsi menjadi RS rujukan COVID-19 pada maka Dinas Kesehatan Provinsi harus membuat alternatif pemindahan layanan pengobatan TBC sensitif obat atau TBC-SO dan TBC resisten atau obat TBC. Dinas Kesehatan Provinsi harus menentukan dan menunjuk RS rujukan lain atau puskesmas satelit terdekat yang dapat dimanfaatkan oleh
pasien TBC untuk mengambil obat dan berkonsultasi. Hal ini terlaksana kepada pasien TBC, termasuk jika pasien TBC memerlukan rawat inap. Yang ketiga, untuk meminimalkan terjadinya penularan COVID-19 kepada pasien TBC, maka mekanisme pemantauan minum obat kepada pasien dapat dilakukan dengan metode jarak jauh, misalnya berbasis pemantauan video atau dengan menunjuk petugas kesehatan atau kader terdekat untuk mendatangi rumah pasien. Yang keempat, mengingat adanya peningkatan jumlah kebutuhan alat perlindungan diri atau APD selama pandemi COVID, maka APD yang harus disediakan oleh program TBC meliputi masker dan masker bedah. Yang kelima, Dinas Kesehatan Provinsi harus melakukan surveillance secara lebih ketat terhadap pasien yang sedang berobat dan menjaga keberlangsungan pasien meminum obat sehingga tidak terjadi angka lost to follow up yang tinggi selama pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, keberlangsungan pelayanan TBC harus terus diupayakan dengan memastikan pelayanan terhadap pasien TBC harus terus berjalan sehingga harapan kita untuk menuju eliminasi TBC di tahun 2030 dapat tercapai. Meski demikian, jika memilih untuk mengabaikan TBC, maka hasilnya adalah kemunduran terhadap penanganan wabah lama tersebut. Baiklah, hanya itu yang informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.